access screen. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah Pendidikan Pancasila oleh dosen pengampu yaitu Ibu Musdalifah Syahrir, SPD, MPD yang berjudul Peran Masyarakat dalam Mencegah Radikalisme. Ini Abdullah dengan NIM 1057211432222 sebagai moderator dari kelompok 5. Damainda Makfira dengan NIM 1057211409922 sebagai pemateri. Saya Zulkifli dengan NIM 1057211411122 sebagai pemateri. Saya Nurhalisa Fitrani, NIM 1057211411022 sebagai pemateri. Saya atas nama Hairiyah, NIM 10572114222. Saya sebagai pemateri. Bahasa Indonesia dapat diartikan suatu tindakan yang amat keras dalam menuntut perubahan. Sedangkan radikalisme merupakan paham yang menginginkan perubahan baik di bidang sosial maupun di bidang politik dengan cara kekerasan bahkan secara brutal. Radikalisme ditandai oleh tiga kecenderungan umum, diantaranya yang pertama, munculnya respon berupa evaluasi atau penolakan mengenai asumsi ide atau lembaga. Yang kedua, berpendapat bahwa kebenaran hanya ideologi yang mereka bawa. Yang ketiga, menginginkan agar dunia ini dapat diubah sesuai dengan ajaran yang ia anut. Adapun ciri-ciri dari orang yang menganut paham radikal diantaranya. Yang pertama, menganggap kebenaran hanya ada kelompok. Yang kedua, menganggap ajaran sunnah adalah wajib dan yang makruh menjadi haram. Yang ketiga, berlebihan dalam beragama dan pincangnya antara akhlak dan adab dengan ilmu yang ia miliki. Yang keempat, keras dalam berdakwah. Yang kelima, selalu berburuk sangka kepada orang di luar sekelompoknya. Yang keenam, mudah mengkafirkan orang lain. Munculnya tindakan radikalisme tentunya ada latar belakang atau penyebabnya. Radikalisme terjadi di Indonesia karena banyak kelompok masyarakat di negara ini yang gagal mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme yang berbasis pluralitas. Radikalisme atau terorisme tidak melulu pada masalah agama, tetapi dapat berwujud dalam berbagai dimensi. Radikalisme agama dengan mencuatnya Islamic State of Iraq and Syria atau dikenal dengan ISIS menjadi perbincangan kembali dalam masyarakat. Radikalisme yang berasal dari kata radix, dari bahasa Latin yang berarti akar, erat hubungannya dengan fundamentalisme dalam sebuah agama. Meski tidak semua fundamentalisme agama menjadi akar terjadinya radikalisme agama. Radikalisme agama terjadi bila paham fundamentalisme agama dimanifestasikan dengan pencapaian agenda dan upaya pencapaian tujuan secara cepat dan menjangkau hal yang paling mendasar dalam agama. Radikalisme agama merupakan bentuk aliran yang lebih keras dari fundamentalisme agama karena keinginan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara yang kekerasan. Adapun faktor penyebab munculnya tindakan radikalisme yaitu pertama, faktor pemikiran. Kurangnya toleransi dan menerapkan ajaran agama secara taklif buta atau hanya sekedar meniru bukan dilandasi dengan syariat yang benar. Kedua, faktor ekonomi. Diiming-imingi uang ketika berhasil melaksanakan tugas dengan mengatasnamakan jihad. Ketiga, faktor sosial politik. Memperkeruh keadaan dengan mengatasnamakan keadilan. Keempat, faktor psikologis. Mengenai masalah perasaan berupa rasa cinta, rasa benci dan dendam sehingga membuat seseorang melakukan tindakan radikal. Kelima, faktor pendidikan. Seorang tenaga pendidik yang memberikan pengetahuan atau pemahaman yang salah sehingga menimbulkan suatu tindakan yang radikal dalam diri peserta didik. Keenam, faktor keagamaan. Munculnya paham beragama yang salah yang tidak sesuai dengan syariat. Ketujuh, faktor kultural. Belum siapnya masyarakat untuk menerima budaya dari luar sehingga menyebabkan adanya pemberontakan atau penolakan yang memunculkan tindakan radikal. Kedelapan, kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah untuk memperbaiki situasi dan mencari akar permasalahan yang menyebabkan timbulnya tindakan radikal, sehingga tidak dapat mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi umat. Selain itu, ada juga faktor dari pers yang menyudutkan umat Islam munculnya tindakan radikal. Bangsa ini membutuhkan peran pemuda sebagai pemersatu keberagaman yang hadir di Indonesia. Pemuda dapat melakukan kerjasama dengan tenaga pendidikan formal dalam memberikan informasi mengenai nilai-nilai agama yang benar.
Tidak hanya memberikan informasi, para pemuda juga harus berperan dalam penanaman nilai agama yang benar dalam jiwa para anak bangsa. Selain itu, arus informasi gerakan radikalisme di dunia yang begitu mudah sampai kepada anak bangsa juga menjadi prioritas perhatian pemuda Indonesia. Pemuda hendaknya menjadi penyaring paham-paham negatif yang menyentuh anak bangsa. Pemuda harus berperan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi berkenaan dengan radikalisme kepada masyarakat. Informasi anak muda sampai di masyarakat ketika para pemuda turun langsung ke lapangan berbaur dengan masyarakat dalam menyampaikan bahaya paham tersebut. Cara mencegah radikalisme dan terorisme agar tidak semakin menjamur terutama di bangsa Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa gerakan radikalisme merupakan sikap atau semangat yang membawa pada tindakan bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan yang mampu dengan menggantikannya dengan gagasan atau pemahaman baru. Adapun cara mencegah radikalisme antara lain, yang pertama, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada para generasi muda. Hal ini disebabkan rasa keingintahuannya apabila terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi. Yang kedua, memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Langkah berikutnya ialah tentang bagaimana cara untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut, karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal, pemahaman terhadap yang dikenal juga diperlukan. Yang ketiga, meminimalisir kesenjangan sosial. Apabila tingkat pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme tidak ingin terjadi pada suatu negara, termasuk Indonesia, maka kesenjangan antara pemerintah dan rakyat harus diminimalisir. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Salah satu yang bisa dilakukan dalam kasus Indonesia ialah memahami dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagaimana semboyan yang tertera di sana ialah Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, menundukkan aksi perdamaian. Salah satu cara untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi ialah dengan cara memberikan dukungan terhadap aksi perdamaian yang dilakukan baik oleh negara, organisasi maupun perseorangan.